Perkenalkan, nama saya Alia Marananta. Perkenalkan, nama saya Alia Marananta dengan NIM 123450075 dari kelompok 2DS. Di sini saya akan menjelaskan tentang ANOVA satu arah. Di sini saya sudah membuat pertanyaan, yaitu sebuah perusahaan ingin mengetahui efektivitas 3 metode pelatihan yang berbeda dalam meningkatkan produktivitas karyawan. Setiap karyawan di perusahaan ini dibagi menjadi 3 kelompok berdasarkan metode pelatihan yang mereka ikuti. Metode A, pelatihan di kelas. Metode B, pelatihan online. Metode C, pelatihan campuran hybrid. Setelah pelatihan selesai, produktivitas karyawan diukur dan dicatat dalam bentuk skor. Di sini saya sudah membuat codingannya. Yang pertama ini data-data dari metode-metode tersebut. Lalu masing-masing data tadi kita masukin ke dalam data frame. Data ini kemudian disimpan dalam data frame untuk mempermudah analisis. Lalu yang kedua, membuat boxplot untuk visualisasi. Boxplot dibuat untuk melihat distribusi skor produktivitas dari setiap metode pelatihan. Ini membantu dalam memahami sebaran dan variabilitas dari skor di setiap metode. Di sini saya rumusnya melihat dalam modul. Ini output yang telah keluar sebarannya, lalu melakukan uji ANOVA satu arah. Masukkan rumusnya ANOVA result, AOV skor metode. Metode kan variabelnya tadi, data ini summary ANOVA result. Ini untuk memeriksa apakah ada perbedaan signifikan dalam skor produktivitas antara metode pelatihan. Lalu di sini yang keluar sebentar. Di F ini kalau salah standar deviasi sum rata-rata min rata-rata, value-nya sum, lalu ini significant quotes-nya, lalu uji lanjut ke HSD jika terdapat perbedaan signifikan. Uji lanjut ke HSD dilakukan untuk mengetahui kelompok mana yang berbeda secara signifikan satu sama lain. Ini output yang didapatkan, different, lower, upper. Terus ini data-datanya, data-data. Perkenalkan, nama saya Rosalia Siregar. Di sini saya akan menjelaskan kasus 2, di mana kasusnya yaitu mengenai pengaruh jenis pupuk dan suhu lingkungan terhadap hasil produksi. Peneliti ingin menguji pengaruh jenis pupuk, di mana pupuknya ada pupuk A, B, dan C. Dan suhu lingkungannya ada yang dingin, sedang, dan panas terhadap hasil produksi tanaman. Tujuan ANOVA di sini yaitu ANOVA 2 arah untuk menentukan apakah ada pengaruh signifikan dari jenis pupuk dan suhu lingkungan, baik secara individual maupun interaksi antara keduanya. Untuk menentukan apakah ada pengaruh signifikan dari jenis pupuk dan suhu lingkungan baik secara individual maupun interaksi antara keduanya bisa menggunakan kode yang ada pada tampilan layar, di mana pupuk di sini sebagai jenis pupuk yang akan digunakan yaitu ada A, B, dan C dengan setiap jenis pupuk diulang sebanyak 6 kali. Suhu sebagai kondisi suhu yang berbeda,
yaitu ada dingin, sedang, dan panas diulang sesuai jumlah kombinasi pupuk, dan hasil produksi digunakan sebagai hasil produksi yang diukur di bawah kombinasi pupuk dan suhu yang berbeda. Dan hasil produksi di sini digunakan untuk menguji efek dari masing-masing faktor, yaitu pupuk dan suhu. Sehingga output dari kode di atas bisa dilihat pada tampilan di sini. Dan untuk kesimpulannya, pupuk dan suhu masing-masing memiliki efek signifikan terhadap hasil produksi karena nilai P untuk kedua faktor tersebut kurang dari 0,05. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afifah Fauzia dengan NIM 12345 dari Prodi Sains Data kelompok 2 RC. Kali ini saya akan membahas mengenai praktikum ADS, yaitu contoh soalnya ANOVA 2 arah. Dengan kasus seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh jenis pupuk dan tingkat kerapatan tanaman terhadap hasil panen tanaman tomat. Peneliti melakukan percobaan dengan 3 jenis pupuk yang berbeda, yaitu adalah pupuk A, pupuk B, dan pupuk C serta 2 tingkat kerapatan tanaman, yaitu rendah dan tinggi. Percobaan dilakukan dengan 4 kali perulangan. Pupuk A itu hasilnya 15, 20, 19, pupuk B itu tinggi, hasilnya 18, 23, 20, 21, dan pupuk C itu rendah, 14, 17, 19, 16. Di sini kita mengetahui apakah jenis pupuk berpengaruh signifikan terhadap hasil panen, tingkat kerapatan pengaruh signifikan terhadap hasil panen, dan apakah interaksi yang signifikan antara pupuk dan kerapatan terhadap panen. Baik, untuk itu di sini kita akan melakukan kasus 1. Buat dulu ya data untuk kasus 1. Oke, buat kodenya itu data kasus 1. Data frame yaitu C. Kerapatan ada rendah, tinggi. Hasil panen ada 15, 20, 22, 19, 18, 23, 21, 14, 17, 19, 16. Kalau gitu mari kita lihat outputnya. Hasil panennya not found. Oke, setelah tadi dilihat ulang, ternyata ada beberapa kesalahan di bagian spasinya. Mari kita run. Nah, ini adalah output yang didapat dari ANOVA 2 arah untuk data kasus 1.
Kemudian kita akan melanjutkan menampilkan data yang digunakan. Data yang digunakan. Data kasus 1. Habis itu kita kasus 1. ANOVA kasus 1. Summary. ANOVA kasus 1. Habis itu menampilkan ringkasan hasil ANOVA. Summary. ANOVA. Nah, ini buat outputnya, menampilkan data yang digunakan. Jadi dari yang di Word tadi itu kita masukin ke arah ini. Nah, ini keluar. Terus melakukan ANOVA 2 arah. Habis itu menampilkan ringkasan hasil ANOVA. Oke. Summary. Hasil panen pupuk dikali pendapatan data kasus 1. Oke, kita coba run bagian di sini ya. Habis itu menampilkan ringkasan hasil ANOVA. Summary. ANOVA. Summary. ANOVA kasus 1. Astagfirullah. Nah, itu hasil ANOVA secara lebih rinci. Print. Jadi di atasnya. Nah, ini dia hasil 2 arahnya tuh. Terus menampilkan nilai value untuk tiap faktor dan interaksi pupuk value.
si paste STP value untuk waktu pendapatan STP value interaksi pupuk dan perapatan interaksi P value apa itu outputnya keluar P value ya bentar. Oh iya, untuk ini tuh tandanya kebalik, kita run aja. Bentar. Oke, jadi setelah beberapa kesalahan tadi, ada kesalahan dalam memanggil outputnya itu sendiri. Untuk ini keluar outputnya dan lalu ini. Jadi hasilnya untuk P value faktor pupuk 0,1779, P value faktor kerapatan 0,41629, untuk value interaksi pupuk dan kerapatan 0,728999. Habis itu kita akan menyimpulkan hasil berdasarkan terhadap hasil panen. Terhadap hasil panen.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Noval Algani dari program studi Sains Data dengan NIM 123450116. Di sini saya akan menjelaskan kode-kode yang telah kami pelajari sebelumnya. Jadi di sini saya menggunakan simulasi berat mangga. Ini datanya kita pertama-tama kita pastikan udah menginstal package yang diperlukan atau tidak. Lalu setelah itu kita mengetik ini untuk membuat barcode. Ya, kita bisa langsung jalankan dan dapat dilihat berat buah mangga berdasarkan kebun. Ya, jadi di ini dapat kita lihat macam-macam kapan saja buah mangga tersebut, buah mangga di kebun mana dan zona mana yang berdasarkan barcode ini. Lalu yang kedua, untuk ANOVA model, untuk ANOVA sendiri gini ya, tapi ini kan untuk dasarnya, tapi untuk grafiknya yang ini. Jadi kita bisa lihat kalau dia itu selalu naik ke atas ke kanan ya guys ya. Ya teman-teman ya mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.